Islam Nusantara ini Islam proyek, saudara. Ngerti proyek, saudara? Islam proposal. Apa proposal? Ngerti proposal? Hah? Ya, artinya ada uangnya, ada yang bayar. Nanti aliran Islam Nusantara yang terbaru dideklarasikan beberapa hari yang lalu dipimpin oleh mantan Ketua NU, Said Agil Sirot. Nah, kalau aliran Islam Nusantaranya ini bukan cuma keluar dari Ahlus Sunnah kalau lihat dari bukunya, tapi keluar dari Islam. Mengapa? Karena liberal. Said Agil itu di dalam bukunya menyamakan semua agama. Kata dia di bukunya tentang tasawuf, semua penganut agama seperti Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, dan aliran kepercayaan apapun, semuanya adalah umat yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Ini kan murtad, dianggap gak ada orang kafir. Padahal kan di luar Islam kan kafir. Kalau Islam Nusantara yang baru ini bukan Islam, saudara. Islam Nusantara berarti agama baru itu. Karena mencampur aduk semua agama. Dan bukan aswaja. Karena semuanya dibilang aswaja sama dia di bukunya. Kata dia, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, apa saja, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, gak begitu. Wong Syiah, Mu'tazilah gak mau disebut Ahlus Sunnah. Dibilang Ahlus Sunnah. Kacau Islam Nusantara yang baru ini. Jadi Islam kacau. Kalau lihat, kalau ajarannya memang diterapkan, ini murtad mestinya. Cuma berani enggak menerangkan terang-terangan. Ya mungkin enggak berani. Walhasil Islam Nusantara ini Islam proyek, saudara. Ngerti proyek, saudara? Islam proposal. Apa proposal? Ngerti proposal? Hah? Ya, artinya ada uangnya, ada yang bayar. Nanti kalau proyeknya ada habis, sudah gak ada lagi. Kalau ada lagi, ini kan menjelang 2024 nih. Jadi muncul lagi Islam proyek ini. Tapi yang ini jangan diviralkan khusus ya. Saya yang digebuk-gebuk di mana-mana. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya dari ibu-ibu. Di masjid kami sekarang imamnya Salafi. Dia masuk salah satu dewan imam. Dan sangat ngotot mau jadi imam. Dia merasa dewan imam. Jamaah mencari imam lain dan disetujui ketua, tapi dia tidak memberi kesempatan untuk imam yang dicari jamaah maju. Dia sangat kepedean, sedangkan makmum sudah resah. Ya tarik aja bareng-bareng kalau gitu. Kamu jangan jadi imam. Atau kalau dia maju, imamnya mundur dulu biar sholat sendiri. Biar tahu, hei, kamu gak makmum sama kamu. Mengapa? Imam ini kalau gak disukai jamaah, makruh jadi imam. Karena jamaahnya gak khusyuk. Bilang sama dia, jamaah gak suka sama kamu jadi imam, kamu makruh. Itu dalam hadis, ikut hadis dia itu. Dan imam, kita ini kalau berjamaah pada orang di luar Ahlus Sunnah. Misalnya Wahabi. Sholatnya makruh juga makmumnya. Lalu makruhnya bagaimana? Apa dapat pahala berjamaah? Sebagian ulama mengatakan nggak dapat, malah lebih afdol sendirian. Artinya defisit pahalanya. Malah berkurang pahalanya. Ada yang mengatakan kalau nggak ada jamaah lain ya lebih baik berjamaah. Ada yang mengatakan lebih baik sendirian. Jadi minus malah. Bilang kamu ini, saya ini pernah ya 2 bulan lalu. Saya tahu ya di situ biasanya imamnya Wahabi. Imamnya kenal dengan saya di Madura, daerah saya. Karena sudah lama gak sholat, oh mungkin ini imamnya Ahlus Sunnah. Dah bermakmum aja. Saya bawa jamaah, bawa murid waktu itu. Ternyata baca ayat Al-Quran keliru-keliru. Itu sholat subuh. Ternyata gak baca kunut. Wahabi ini.
Sudah baca Qur'annya salah-salah, Wahabi lagi. Pokoknya gagal 2 kali. Seandainya dia fasih makruh, apalagi salah-salah tambah makruh. Habis sholat saya keluar, ngejar-ngejar saya imam ini. Dah, Kiai, kapan datang? Kamu yang jadi imam tadi? Iya Kiai. Baca Qur'annya salah-salah kamu. Ya saya masih belajar. Kalau begitu jangan jadi imam, makruh jadi imam salah-salah gitu. Jamaahnya makruh bermakmum sama kamu. Ya terima kasih Kiai. Terima kasih. Besok jadi imam lagi kamu ini. Makanya kalau jadi imam ya, kalau ada ayat yang kurang tahakkuk, hafalannya ditengok lagi, khawatir keliru. Karena bisa kasihan jamaahnya, datang jauh-jauh malah defisit, minus pahalanya. Ini jadi imam-imam, hati-hati jadi imam. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Ya pokoknya imamnya itu demo bareng-bareng. Waktu dia takbir kita mundur aja dulu. Dah imam, kamu ngimami sendirian, nanti kita bikin jamaah lagi gitu. Pasti dia mundur kalau gitu. Ya, kalau kita terus bermakmum, ya tetap aja dia maju. Ya kita jangan maju. Yaitu yang ustadz itu kalau datang jangan didengarkan lagi, ngawur dia. Kita ini bukan Islam keturunan, memang ditakdirkan lahir dalam Islam. Orang ini kalau orang tuanya Muslim, maka begitu lahir sudah Islam dan nggak perlu disyahadatkan karena dari kecil sudah belajar ngaji. Yang bersyahadat disaksikan itu kalau baru masuk Islam, untuk memastikan aja kalau dia masuk Islam. Kita ini Islam itu mulia, karena mulianya begitu anak kita lahir gak baca apa-apa sudah muslim itu, tinggal diajarkan aja. Cuma kalau diajak baca syahadat ya gak apa-apa, tapi kalau menganggap keislaman kita gak sah, salah itu. Jadi kita ini imannya orang tua ini ya, karena keutamaan Islam ini langsung mengalir pada anak. Ini ajaran baru namanya. Kemudian kalau sholat malam dalam kegelapan wiritan ya gak apa-apa. Kalau kegelapan itu biar khusyuk, gelap-gelap aja. Tapi ada orang yang kalau gelap tuh takut, maka sebaiknya jangan gelap-gelap, malah gak khusyuk, terang-terang. Kemudian sholat mendatangkan Nur Muhammad, gak jelas dia Nur Muhammad kayak apa dikira kayak lampunya listrik, lampunya senter, gak ada seperti itu. Ini ajaran baru, apalagi suruh ingat dia siapa, kok suruh ingat-ingat terus, gak ada begitu, gak usah didengar lah. Kalau cuma gelar sampai 9, paling tuh gelarnya juga gak asli itu. Karena gelar sarjana kadang beli saudara, artinya kuliahnya gak jelas, tapi ya gak apa-apa lah. Kalau sudah punya gelar ya gak apa-apa. Yang dimaksud Allah turun sepertiga malam ya, lalu menyeru agar orang-orang berdoa, itu maksudnya turunnya rahmat Allah. Yang menyeru itu para malaikat, maksudnya itu. Bukan zat Allah turun dari arasy ke langit pertama, bukan. Mengapa? Karena Allah itu bukan benda. Kalau turun pindah-pindah itu kan benda. Allah bukan benda, bukan sifat benda. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Allah juga maha suci dari tempat dan tidak bertempat. Jadi begitu. Kalau bilang Allah itu bertempat, tempatnya di arasy, bersemayam, duduk-duduk, itu aliran kelompok yang anti kias. Siapa? Salafi Wahabi itu, yang gak mau salaman habis sholat. Kalau ada orang melakukan amalan berdasarkan kias, dibid'ahkan sama dia, dilarang. Mazhabnya siapa itu yang melarang-larang sholat kias itu?
Kata Sayyidina Ali, kan mazhabnya Abu Jahal itu. Ya Wahabi, jangan diikuti itu.